Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan berdiskusi sebentar sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak. Tujuan dari observasi ini bukan untuk menilai, melainkan untuk mendukung dan membantu Bapak dalam menerapkan pembelajaran mendalam di kelas. Oke, bagaimana perasaan Bapak menjelang observasi ini? Saya senang Pak, saya insya Allah semangat. Ini kesempatan baik buat saya untuk mendapatkan masukan dari Bapak. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Saya sudah membaca modul ajar yang Bapak kirim. Topiknya sangat menarik, yaitu tentang pola hidup sehat yang berkorelasi dengan zero hunger. Saya lihat modul ini sudah mengintegrasikan penalaran kritis, ada kolaborasi, kesehatan sebagai dimensi profil lulusan. Oke, menurut Bapak apa tujuan dari pembelajaran Bapak hari ini? Jadi ini Pak, saya itu ingin siswa tidak hanya sekedar bergerak Pak, tapi juga memahami hubungan antara kesehatan pribadi dengan isu global. Tujuan pembelajarannya adalah murid itu mampu menghubungkan pola hidup sehat dengan pencegahan penyakit dan kontribusi mereka terhadap isu zero hunger Pak. Itu tantangan yang sangat menarik nih. Oke, dalam pembelajaran mendalam itu kan ada 3 prinsip utama nih: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Saya minta tolong Bapak coba jelaskan bagaimana modul ini dirancang untuk mencapai ketiga prinsip tersebut dan strategi apa yang nanti akan Bapak gunakan. Betul Pak, tentu saja insya Allah saya akan merancang pembelajaran dengan permainan aktif Pak dan dinamis untuk membuat siswa menggembirakan. Saya ingin siswa melihat relevansi topik ini dalam kehidupan nyata agar pembelajarannya bermakna. Dan melalui diskusi kelompok, saya mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam agar mereka berkesadaran akan peran mereka sebagai individu dan anggota masyarakat. Adapun nanti strategi yang akan saya gunakan itu adalah cooperative learning dengan model tadek, diskusi kelompok, refleksi, tanya jawab, dan presentasi. Untuk pendukung saya juga akan memanfaatkan Padlet Pak, Canva dan YouTube. Penjelasan yang sangat lengkap oleh Pak Dedi. Sekarang mari kita sepakati dulu aspek spesifik yang akan kita fokuskan selama observasi nanti. Saya melihat ada potensi besar untuk mengamati keterlibatan siswa, yaitu berkesadaran, kemudian juga aktivitas siswa yang berbasis diskusi atau penyelidikan, diantaranya berupa kolaborasi dan berpikir kritis. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah kita bisa fokus pada kedua aspek tersebut? Saya setuju Pak. Saya rasa dua aspek itu hal yang paling krusial untuk memastikan siswa benar-benar mengalami pembelajaran mendalam. Baik, jadi fokus kita adalah bagaimana kita memfasilitasi diskusi dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, serta bagaimana kolaborasi antar siswa dapat berjalan. Setelah observasi, kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hasilnya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan atau sampaikan sebelum kita mulai? Sepertinya tidak ada Pak, insya Allah saya sudah siap Pak. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Dedi. Sampai bertemu nanti di kelas. Ya Pak. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk mengamati proses pembelajaran tadi. Sangat menarik sekali. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar dan melihat respon para murid tadi? Saya merasa lega Pak, senang sekali bisa melihat siswa begitu antusias, terutama saat sesi diskusi di akhir. Mereka tidak hanya sekedar bermain Pak, tetapi juga benar-benar berpikir Pak. Betul Pak, saya setuju sekali. Saya melihat itu dengan jelas. Oke, mari kita diskusikan bersama apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang bisa kita kembangkan ke depannya. Bapak bisa mulai dengan berbagi refleksi. Bapak, apa yang Bapak lihat sebagai keberhasilan utama dari pengalaman belajar tadi? Iya Pak.
Kalau saya rasa sih keberhasilan utamanya adalah siswa, Pak. Siswa itu benar-benar terlibat, Pak, secara berkesadaran. Mereka tidak hanya melakukan gerakan, Pak, tapi juga bisa menjelaskan mengapa gerakan itu penting, Pak, untuk kesehatan dan hubungan dengan isu zero hunger. Saya melihat beberapa kelompok bahkan menciptakan yel-yel yang kreatif, Pak, untuk mempromosikan hidup sehat. Itu saya kira menunjukkan pembelajaran menggembirakan bagi mereka, Pak. Betul sekali. Saya juga mencatat hal yang sama. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Bapak merancang aktivitas yang begitu bermakna, sehingga siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung mempraktekannya. Diskusi kelompok yang Bapak fasilitasi juga sangat efektif. Saya melihat siswa saling memberi ide dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Ini adalah contoh nyata yang dari dimensi kolaborasi dan penalaran kritis yang Bapak sebutkan di modul ajar. Iya, terima kasih banyak, Pak. Namun ada satu hal nih yang saya rasakan sebagai tantangan saat saya meminta mereka untuk merumuskan solusi sederhana. Ternyata beberapa kelompok masih kesulitan, Pak. Mereka itu seperti butuh panduan lebih detail, Pak, mungkin lebih spesifik lagi untuk mengubah ide besar menjadi aksi-aksi yang nyata dan mungkin kecil, Pak. Wah, itu adalah pengamatan yang sangat jujur. Tentu itu sangat penting untuk diskusi kita. Hal ini wajar terjadi. Untuk perbaikan, bagaimana kira-kira ide kreatif Bapak agar siswa lebih mudah merumuskan solusi? Mungkin bisa diawali dengan contoh kasus yang lebih spesifik atau menggunakan lembar kerja yang lebih terstruktur, begitu, Pak? Mungkin gimana ya kalau misalkan saya membuat lembar kerja, Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terarah seperti ini. Mungkin apa yang bisa kamu lakukan hari ini di sekolah untuk mengurangi sampah, sampah makanan atau sampah apapun. Atau mungkin pertanyaannya bisa seperti ini, Pak, bagaimana cara kamu mengajak teman di rumah untuk makan sayuran? Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa membantu mereka, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Pak Dedi. Itu akan membantu menjembatani pemikiran kritis mereka ke dalam tindakan nyata. Saya yakin dengan panduan seperti itu mereka akan lebih mudah merumuskan solusi. Oke, terakhir, apakah ada kebutuhan pengembangan lain yang bisa Bapak yang dirasa diperlukan untuk mendukung Bapak dalam menerapkan pembelajaran mendalam ke depannya? Saya itu, Pak, sangat tertarik lagi untuk belajar lebih banyak, Pak, tentang teknik-teknik fasilitasi diskusi yang mungkin lebih terarah, mungkin lebih mendalam. Mungkin ada sesi berbagi, Pak, berbagi taktik baik dengan guru lain yang sudah lebih dulu menerapkan pembelajaran mendalam, Pak. Itu ide yang bagus ya. Tentu saya akan mencoba memfasilitasi hal itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dedi atas dedikasi Bapak. Pembelajaran hari ini adalah contoh yang sangat baik dalam pembelajaran mendalam. Mari kita terus kembangkan bersama dan sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak Dedi. Sama-sama, Bapak, terima kasih.